Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam Sapa Gembala pada hari ini. Semoga setiap kita dimanapun kita berada, kita terus dapat merasakan penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Allah yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika saat ini kami mau melandaskan kehidupan kami di dalam sabda kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami di dalam segala keterbatasan, supaya kami boleh benar-benar memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 21. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah tulisan yang mengatakan, jangan jadi orang Kristen yang bertumbuh dalam gereja, tapi tidak bertumbuh dalam Kristus. Relasi pasangan kita dengan Tuhan, itu bukan relasi kita dengan Tuhan. Relasi orang tua kita dengan Tuhan, itu bukan relasi kita dengan Tuhan. Bahkan termasuk relasi pendeta kita dengan Tuhan, itu bukan relasi kita dengan Tuhan. Maka relasi kita dengan Tuhan adalah relasi yang dipertanggungjawabkan secara pribadi. Maka seharusnya kita berbicara kepada Yesus jauh lebih sering daripada kita berbicara tentang Yesus. Berbicara kepada Yesus itu berbeda dengan berbicara tentang Yesus. Kita bisa berbicara tentang Yesus sebanyak yang kita mau. Tuhan Yesus itu baik dalam hidupku. Tuhan itu hadir sebagai sahabat dalam hidupku, dekat sekali dengan aku. Banyak hal yang bisa kita katakan. Tapi bagaimana kalau kita tidak mengawalinya dengan berbicara dengan Yesus? Sebaliknya, ketika kita sudah begitu sering berbicara dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, secara tidak langsung kita akan menjadi lebih mudah berbicara mengenai Yesus dalam hidup kita. Maka menjadi pengikut Yesus itu sesungguhnya terlihat dari buahnya, mewartakan kabar baik dan melakukannya. Buah yang baik dan manis, karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Di ayat 21 dinyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan terlihat dari betapa kita nyaring menaikkan pujian di dalam gereja, tetapi ketika kita bersedia melakukan kehendak Bapa, bahkan ketika kita diutus keluar gereja sekalipun. Berbicara dengan lantang mengenai kasih, itu sangat jauh lebih mudah dibandingkan mempraktikkannya. Beberapa waktu lalu sempat viral sebuah video seorang pendeta dari salah satu gereja karismatik di Jawa Timur yang melakukan KDRT. Mungkinkah umat masih dapat mempercayai dan meneladani kasih melaluinya? Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Maka usahakanlah supaya diri kita menjadi pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik. Belajar kasih sejatinya bukan dari pemimpin rohani atau pendeta, karena bahkan pendeta juga seringkali gagal dalam mempraktikkan itu. Belajarlah sesungguhnya dari Sang Maha Kasih sejati. Yesus yang tidak pernah gagal dan berhenti menunjukkan, mengajarkan, dan mempraktikkan kasih di dalam kehidupannya.
Meskipun dihakimi, meskipun dihina, tetapi ia tetap menunjukkan teladan kasih yang sesungguhnya. Hiduplah dengan meneladani Kristus sehingga kita terus dapat membagikan buah baik bagi sesama. Untuk menutup perenungan kita hari ini, saya mau membagikan kutipan indah dari Paus Fransiskus. Begini bunyinya. Sungai tidak minum air mereka sendiri, pohon tidak memakan buahnya sendiri, matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Kita semua dilahirkan untuk saling membantu, tidak peduli betapa sulitnya itu. Hidup itu baik ketika Anda bahagia, tetapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena Anda. Maka jalani hidup dengan membawa kebahagiaan dan kabar baik bagi sesama demi kemuliaan Tuhan. Amin.